Pantai Barat masih ada 3 perusahaan yang belum tuntas melaksanakan kewajibannya untuk membangun plasma kepada masyarakat sesuai dengan Kementan 357 tahun 2002, diperbaharui dengan Permentan nomor 26 tahun 2007, dan diperbaharui lagi dengan Permentan nomor 339 tahun 2013 tentang pedoman pokok operasi jasa perkebunan. Hari ini kita melihat masyarakat Batahan, PT Palmaris belum melaksanakan kewajibannya secara penuh kepada masyarakat. Mereka dibebankan merealisasikan plasma 400 hektar, tapi hari ini yang baru realisasi 200 hektar. Melalui rapat paripurna ini, kami minta kepada Bupati untuk menurunkan tim penilai usaha perkebunan dan memberikan surat peringatan pertama kepada PT Rendi kepada PT Palmaris Raya untuk merealisasikan plasma yang masih tersisa. Yang kedua, PT Gruti Lestari Pratama. PT Gruti Lestari Pratama adalah salah satu perusahaan yang mendapatkan izin lokasi dari BPN Tapanuli Selatan dan diperpanjang oleh Bupati Amru Dolai pada tahun 1999, di mana di dalam ketentuan pemegang izin Bapak Amru menyatakan di dalam suratnya, setiap perusahaan yang berinvestasi wajib memfasilitasi kehidupan masyarakat dengan pola anak angkat bapak angkat. Hari ini kita tahu PT GLP sudah memperoleh SK HGU dan sertifikat HGU dari BPN RI dan juga Kakan Pertahanan Kabupaten Natal pada tahun 2007 dengan luas 3.795 hektar. Sampai hari ini tidak ada direalisasikan plasma bagi masyarakat sekitar. Masyarakat Perdamaian Baru dan masyarakat Kampung Sawah adalah masyarakat yang berhak mendapatkan hak itu. Kami minta kepada Bapak Bupati Bandar Natal supaya menyurati Kementerian ATR BPN bahwasanya PT GLP belum merealisasikan plasma kepada masyarakat, dan juga menyurati Dirjen Bun. Yang ketiga, PT Rendi Permata Raya. PT Rendi Permata Raya ini cukup menyita perhatian semua publik, baik di Mandailing Natal maupun di luar Mandailing Natal. PT Rendi Permata Raya memperoleh izin lokasi IUP dan HGU kurang lebih dari 3.800 hektar. Memang di masa pemerintahan sebelumnya sudah ada kemajuan-kemajuan yang dilakukan. Kalau dulu PT Rendi Permata Raya menyatakan tak punya kewajiban membangun plasma bagi masyarakat, ternyata hari ini sudah mengeluarkan 200 hektar dari HGU-nya kepada masyarakat. Tapi itu belum cukup, karena ada 600 hektar. Yang kedua, kita semua mengetahui bahwa dinamika perjuangan-perjuangan yang dilakukan masyarakat Singkong 1 yang tergabung di dalam korporasi hasil sawit bersama cukup panjang dan melelahkan, sampai DPRD Kabupaten Natal melahirkan sebuah rekomendasi yang meminta Bupati Bapak Suheri waktu itu untuk memberikan surat peringatan ketiga kepada PT Rendi supaya merealisasikan plasma secara utuh. Tapi yang kita sayangkan, ketika DPRD bersepakat dengan pemerintah untuk sama-sama memperjuangkan 300 hektar dari dalam HGU dan sisanya dari luar HGU, kenapa waktu itu masyarakat meminta 300 hektar dari dalam HGU? Karena waktu itu masyarakat beranggapan kalau 300 hektar dari dalam HGU sudah menghasilkan. Kalau sudah menghasilkan berarti masyarakat sudah bisa menikmati hasil. Yang kedua, kenapa masyarakat meminta 300 hektar dari luar HGU? Karena 300 hektar masih tersedia lahannya. Kalau lebih dari itu tidak cukup lahannya, Pak. Tapi yang sangat kita sesalkan, koperasi ASB ini adalah koperasi hasil memorandum, hasil konsensus, hasil pemilihan. Dulu Pak ada 2 koperasi, SSB dan koperasi hasil sawit bersama. Seluruh masyarakat Singkong 1 diberikan kesempatan untuk memilih koperasi mana yang diinginkan masyarakat untuk bermitra kepada PT Rendi. Ternyata dengan bulat disaksikan oleh pemerintah kecamatan juga PT Kabupaten bahwasanya yang bermitra untuk PT Rendi itu adalah koperasi SB. Tapi di belakangan hari dibentuk koperasi yang baru, Pak. Namanya SPI, Koperasi Sirium, pokoknya SPI lah, ya ingat aku kepanjangannya. Dan inilah yang bermitra dengan
dengan PT Rendi. Sementara kita ketahui anggota koperasi SPI ini tidak pernah mau tahu terhadap perjuangan masyarakat Singkawang 1 yang berjuang mulai dari tahun 2010, 2019 sampai 2023 terakhir. Dan rata-rata anggota peserta plasmanya adalah karyawan-karyawan kebun perusahaan, guru-guru, ASN. Sementara orang yang berjuang berdarah-berdarah sampai menginap di DPD Mandalika sampai 1 minggu tidak mendapat apa-apa. Jadi untuk itu kami minta nanti perhatian dari Bapak Bupati supaya mendudukkan koperasi SPI dan koperasi SD dan mengundang pihak PT Rendi difasilitasi oleh pemerintah untuk penyelesaiannya. Itu Pak R, poin yang pertama. Poin yang kedua, PDRB adalah alat ukur kerja dan juga acuan bagi penyusunan APBD maupun APBD. Hari ini kita mengetahui bahwasanya PDRB Mandailing Natal itu ditopang oleh beberapa sektor, terutama kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi, dan lain-lain. Pada sidang paripurna ini, sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan 4 di fraksi Amanah Perjuangan, ada 2 orang kami dari daerah pemilihan 4. Kami meminta political will dari saudara Bupati Mandailing Natal. 2 tahun terakhir ini ada sumber PAD yang kita pungut dari BPHTB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Kami minta kepada saudara Bupati Mandailing Natal untuk menerbitkan sebuah perbuk, peraturan bupati yang mengacu dan mengatur bahwasanya minimal 30% dari sumber PAD itu akan dikembalikan kepada daerah yang memberikan sumber PAD itu, supaya terjadi pemerataan keadilan di dalam pembangunan, dalam bentuk kue pembangunan kepada daerah-daerah penghasil. Yang ketiga, di 180 hari, 86 hari pemerintahan Bapak dan Ibu Atika, ada sekarang tren yang terkenal di Mandailing Natal. Setiap laporan aduan yang masuk ke meja Bapak Bupati, endingnya riksus. Kalau saya melihat dari pemberitaan, sudah lebih dari 15 kasus yang dilaksanakan riksus. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Bupati Mandailing Natal, tidak semua pengaduan dan laporan itu real. Kadang ada kepentingan politik di belakangnya. Dan tidak semua persoalan dan pengaduan yang datang ke meja Bapak itu didiskusinya ke inspektorat. Karena banyak persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya dengan pengawasan inspektorat. Salah satu contoh, Kepala Desa Singkawang 1, namanya Sapiuddin, dipanggil pada tanggal 17 September tahun 2025 ke inspektorat dengan aduan penggelapan dana aksi. Penggelapan dana aksi. Dana aksi ini adalah masyarakat Singkawang 1 waktu itu berjuang berbulan-bulan menuntut haknya di PT Rendi Permata Raya, sehingga timbul simpati banyak orang. Anggota DPRD Mandailing Natal pada periode itu hampir 100% menyumbang baik sembako maupun dana, dan mereka tidak pernah membuka rekening donasi. Bagi kami yang jauh-jauh ini merasa peduli, merasa prihatin terhadap perjuangan mereka, kami minta nomor rekening mereka. Ketua DPRD turun juga memberi bantuan. Yang kami sesalkan, itu bukan uang negara Pak Bupati. Yang menerimanya bukan juga penyelenggara negara. Kenapa dia diperiksa? Bukan begitu cara kerjanya Pak Bupati. Diundang dia, dinasihati dia. Karena dia bukan menggunakan dana negara. Kami membantu itu bukan uang negara. Yang keempat, riksus ini saya lihat menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi para ASN dan pejabat di Kabupaten Mandailing Natal ini. Sebagai pemimpin
Kita harus bisa membangun optimisme, menumbuhkan semangat. Ini dengan Riksus ini banyak orang yang takut Pak bekerja. Nanti salah sedikit Riksus, salah sedikit Riksus. Karena setiap orang yang diperiksa di inspektorat, setiap orang yang diperiksa di kepolisian, setiap orang yang diperiksa di kejaksaan, terlepas salah benar perbuatannya, tapi image orang sudah jelek Pak Bupati. Yakinlah Pak Bupati, setiap ASN ini pasti memegang teguh prinsip. 3 menit lagi Pak Pimpinan. Ya, yakinlah Pak Bupati, setiap ASN yang ada di Mandailing Natal ini pasti memegang prinsip abdi praja, dharma, setia negara, bakti. Mereka akan loyal kepada siapapun pemimpinnya. Mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi. Mereka akan mengabdi bagi nusa dan bangsa ini. Mungkin itu kata akhir dari kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi Pak Bupati, saya pun agak ketinggalan ini karena masih ada sisa waktu 3 menit lagi. Pak Bupati, pemerintahan ini kan instansi sipil, bukan institusi militer. Saya melihat kejadian di Rumah Sakit Natal, anggota yang lalai, direkturnya Bapak copot. Kalau di institusi militer itu biasa, anggota salah 2 tingkat di atasnya dihukum. Ini Pak instansi sipil, pemerintahan ini instansi sipil. Yang kedua, saya juga heran ini Pak Bupati, disertijabkan di hari Selasa. Apakah ini disengaja atau secara kebetulan? Sebagai orang yang mengenal Pak Rajamin, dia orang tua, baru balik haji, mempunyai anak, mempunyai istri. Disertijabkan situ, diumumkan, disaksikan ratusan mata. Gimana harga diri dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang abang, sebagai seorang adik? Mungkin di dalam hatinya dia tidak begitu kecewa ketika jabatannya dicopot, tapi dia sangat kecewa ketika begitu dicopot disaksikan banyak orang. Banyak tempat yang lebih elegan ketika serah terima jabatan, di ruangan sekda, di ruang asisten, di ruang bupati, di ruang wakil bupati. Kami harap ke depannya, kalaupun ada kinerja-kinerja ASN ini yang Bapak lihat perlu dievaluasi. Evaluasilah dengan cara bijaksana. Pemimpin itu tidak hanya tegas, tapi juga bijaksana. Demikian kata akhir dari kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Amanah Perjuangan sepakat dan menyetujui Ranperda PAPBD tahun anggaran 2025 disahkan dan ditetapkan menjadi Perda APBD Perda PAPBD Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.